Jangan pernah mengutip ayat suci Al-Quran yang sebenarnya objeknya adalah orang kafir, akan tetapi justru diberlakukan untuk saudara-saudara kita yang seiman hanya karena berbeda pemahaman mungkin, beda politik mungkin, beda pilihan mungkin, atau hanya karena berbeda penerapan. Jangan pernah kita kutip ayat suci Al-Quran yang objeknya adalah orang kafir, kita berikan untuk saudara-saudara seiman kita. Karena hal yang demikian itu seringkali dilakukan oleh kelompok sebelah, yaitu para sutat-sutat Wahabi. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basyira. Allahumma salli wa sallim ala alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'du. Kepada semua penonton video kami tanpa terkecuali, utamanya kepada para pecinta keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kalian kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang wajib untuk dipertahankan. Akan tetapi, jangan pernah kalian membiarkan cinta tersebut buta atas kesalahan dari beberapa oknum habaib yang disebarkan di media sosial, sehingga kalian tidak lagi mempertahankan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar cinta kepada semua zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kami akan meluruskan pernyataan yang telah disampaikan oleh Sayyid Mahdi bin Yahya hafizahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin, dalam salah satu video yang telah diupload oleh beliau sendiri di channel beliau sendiri. Video tersebut sebagaimana berikut. Orang-orang yang modelan kayak Fuad Kepeceret dan juga teman-temannya ataupun siapapun orang-orang yang munafik yang memusuhi keluarga Nabi, mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anjing. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-A'raf dikatakan orang-orang yang memusuhi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kamatsalil kalbi in tahmil alaihi yalhaz aw tatruku yalhaz. Mereka itu perumpamannya seperti anjing. Dalam video tersebut sangat jelas sekali Sayyid Mahdi bin Yahya beliau mengutip ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat ke-176 untuk menyamakan orang-orang yang oleh beliau sendiri orang itu dianggap sebagai pembenci keluarga Nabi. Beliau katakan mereka itu seperti anjing. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ayat suci Al-Quran tersebut sama sekali tidak pernah berbicara tentang para pembenci keluarga Nabi. Ayat suci Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-176 yang dikutip oleh Sayyid Mahdi bin Yahya itu justru berbicara tentang tindakan ataupun perbuatan orang-orang kafir, bukan berbicara tentang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Mari kita baca ayat tersebut secara lengkap. Jangan dipotong, jangan dipotong. Ayat itu lengkapnya begini. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Dzalika mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Artinya, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, maka anjing itu akan menjulurkan lidahnya. Atau jika engkau membiarkannya, maka ia pun juga akan menjulurkan lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah sendiri sangat jelas bahwa orang-orang yang disamakan dengan anjing oleh Allah adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang kafir, bukan orang yang membenci keluarga Nabi. Dan memang ayat ini tidak ada sama sekali berbicara tentang keluarga Nabi. Oleh sebab itu, kepada Sayyid Mahdi bin Yahya, hati-hati sampian memahami ataupun menafsirkan ayat suci Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Tuhan alam semesta, dan suatu saat Allah akan meminta pertanggungjawaban dari antum, meskipun
seumpamanya antum itu benar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW, tetap Allah akan minta pertanggungjawaban antum kelak di akhirat. Antum katakan Allah menyamakan orang-orang yang benci kepada Ahlul Bait dengan mengutip ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ini, padahal Allah sama sekali tidak pernah berbicara hal yang demikian. Yang disamakan dengan anjing oleh Allah dalam surat Al-A'raf yang antum kutip itu adalah orang-orang kafir. Tidak pernah ayat ini berbicara tentang pembenci keluarga Nabi, tidak pernah. Jadi antum kalau mengutip ayat suci Al-Quran, hati-hati. Jangan pernah mengutip ayat suci Al-Quran yang sebenarnya objeknya adalah orang kafir, akan tetapi justru diberlakukan untuk saudara-saudara kita yang seiman, hanya karena berbeda pemahaman mungkin, beda politik mungkin, beda pilihan mungkin, atau hanya karena berbeda penerapan. Jangan pernah kita kutip ayat suci Al-Quran yang objeknya adalah orang kafir, kita berikan untuk saudara-saudara seiman kita. Karena hal yang demikian itu seringkali dilakukan oleh kelompok sebelah, yaitu para sutat-sutat Wahabi. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, kepada Sayyid Mahdi bin Yahya, antum harus lebih berhati-hati di dalam mengutip ayat suci Al-Quran. Jangan dipotong itu ayat, jangan. Bukankah antum tahu sendiri bahwa surat Al-A'raf ayat ke-176 yang antum kutip itu ada lanjutannya, dan itulah yang disamakan dengan anjing oleh Allah. Siapa itu? Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Jadi ayat ini untuk orang kafir, dan memang ayat ini tidak pernah berbicara tentang pembenci keluarga Nabi. Kita memang haram membenci keturunan Nabi, memang haram. Tapi tolong jangan ngutip ayat seperti ini untuk menyamakan para pembenci-pembenci yang sebenarnya mungkin mereka tidak benci, tapi karena antum sendiri yang merasa mereka membenci keluarga Nabi, lalu antum samakan dengan anjing dengan mengutip ayat ini. Ini jaka sambung makan permen, kagak nyambung men. Hati-hati, hati-hati. Antum itu kalau memang keturunan Nabi, tirulah para ulama, tirulah para sahabat di dalam memahami ayat suci Al-Quran. Mereka tidak sembarangan. Apalagi ada pesan Nabi Muhammad SAW, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua mendapat hidayah, bimbingan selalu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.